Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimas Story. Hari ini kita nggak sendirian. Alhamdulillah wa syukurillah sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Di hari ini beliau akan menceritakan dan membagikan ilmu yang sangat luar biasa, terutama bagi teman-teman yang bergerak di dunia bisnis di UMKM tentunya ya. Kita langsung saja kita sambut Pak Ova. Masya Allah. Apa kabar? Baik, Mas Alhamdulillah ya. Dimas. Masya Puasa Allah. lancar. Masya Allah. Ini Pak Ova teman sekaligus sahabat saya ya. Beliau mempunyai gurita bisnis yang luar biasa ya. Masya Allah. Dan hari ini beliau berkenan untuk berbagi tips bagaimana sih supaya usaha itu bisa autopilot sebenarnya. Tapi sebelum kita mulai ke situ, sebenarnya pertanyaan pertama nih Mas Ova. Background Mas Ova sebelum memulai bisnis F&B ini apa sebenarnya? Sebelumnya dari profesional. Ya. Profesional bekerja di beberapa perusahaan baik nasional maupun multinasional. Pegang sales and marketing. Berarti basic experience-nya Sales and marketing. sales marketing yang luar biasa. Udah berapa lama kira-kira Mas di company itu? Di company dari perusahaan sigaret mungkin 1-2 tahun. Terus di FMCG saya pegang mungkin 4-5 tahun. Di telekomunikasi 4-5 tahun juga. Terus ya mungkin kalau begitu. Kurang lebih 10 tahun ya? Ya mungkin 14 tahun. 14 tahun lebih. Nah, luar biasa. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kadang saya juga sedikit setuju Mas Ova. Kadang orang yang mau memulai bisnis itu ada kalanya lebih baik harus kerja dulu di company. Ya. Setuju. Setuju. Harus disiksa dulu di company. Justru dari situ ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa mengembangkan bisnis, betul kan? Betul. Nah, ini ada yang menarik nih Mas Ova. Dari cigarette company, terus dari pengalaman marketing di perusahaan telekomunikasi. Mengapa memilih bisnis F&B? Nah, gini. Bukannya bisnis F&B ini banyak tantangannya. Jadi sebenarnya saya bisnis itu sebelum masuk ke F&B masih terkait dengan telekomunikasi gitu ya. Oh, sebelum F&B ya? Saya keluar kerja tahun 2016, terus memulai bisnis lebih ke telekomunikasi. Terus pandemi tahun 2020. Semua problem bisnis. Pandemi problem, ada regulasi juga, regulasi pemerintah gitu yang PPKM ya? Bukan, regulasinya waktu itu di telekomunikasi itu ada aturan pemerintah, 1 KTP 3 kartu waktu itu. Oh. Nah itu benar-benar hampir semua pengusaha telekomunikasi, retail telekomunikasi itu problem semua. Karena regulasi SIM card itu ya? SIM card, 1 KTP untuk itu. Nah, setelah itu kok kepikiran itu? Nah, kepikiran di F&B, mikirin waktu itu kita pandemi harus nutup hampir semua bisnis. Waktu itu kita pegang beberapa vendor startup gitu ya. Vendor startup, terus kita punya retail telekomunikasi gitu. Pandemi, dan itu harus kita rugi terus itu. Kita problem gitu. Terus kita mikirin bisnis apa, itu manajemen masih lengkap. Kita harus subsidi gitu. Kita mikirin bisnis apa, low investment, hari ini kerja besok dapat duit. Nah salah satunya mikir ini F&B, gak ada yang lain. Yang perputarannya seperti itu. Ya, hari ini kerja, besok ngitung duit gitu. Berarti kalau dihitung sudah berapa lama nih Mas Ova berkecimpung di dunia F&B? F&B 2020, mungkin ini masuk tahun kelima ya. Tahun kelima ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi berawal mula dari berarti bisnis awalnya adalah di telekomunikasi lebih tepatnya. Ya, karena ada regulasi dari pemerintah, beliau membanting setir ke F&B. Sangat luar biasa. Kita harus menggali lagi ilmu-ilmu beliau nih. Terus sekarang fokusnya ini sudah ada beberapa produk di meja ya. Pertanyaannya Mas, sebulan berapa box terjual? Ini kan lucu ini ya. Jangan bicara miliaran omset, kita berapa box? Berapa box sih bisa terjual? Ya kemudian kita hitung ya. Kita masuk tahun kelima, mungkin hampir 1,5 juta box. 1,5 juta box, Masya Allah, luar biasa. Terdistribusi di Semarang gitu. Semarang ya? Ya, dengan 10 gerai. 10 gerai? Ya. 1,5
juta box dalam 10 bulan. Masya Allah. Berarti sebenarnya banyak pertanyaan begini dari pengusaha-pengusaha UMKM itu. Ada nggak sih tips dari Mas Sofa untuk teman-teman yang lagi mulai UMKM itu sebenarnya supaya bisnis autopilot di F&B itu seperti apa ya? Jadi kan yang punya usaha jalan-jalan, dakwah, nah uang tetap mengalir terus. Gimana? Autopilot itu mungkin hampir nggak ada ya. Nggak ada ya? Itu roh kita itu masih ada gitu. Tapi nggak mungkin kita lihat suka bisnis gitu. Ini punya ide bisa masak, terus langsung merasa bisa jalan, itu nggak bisa gitu. Berarti nggak bisa pakai perasaan? Nggak bisa pakai perasaan. Teman-teman, bisnis nggak bisa pakai perasaan. Nah ini quote dari Mas Afri. Ya. Kenapa Mas? Nah, saya bekerja di hampir 4 industri ya. Itu ngalamin launching produk. Dan dari perusahaan yang low budget untuk marketing sampai dengan no issues duit, no issues budget untuk marketing. Bahkan di salah satu industri itu bos saya itu bilang begini, kita ndak ada isu dengan uang, lawan kita adalah waktu gitu. Wow. Jadi kalau kita bisnis pakai perasaan, merasa oh saya masaknya enak, ibu saya pintar masak, di luaran sana itu udah pakai ilmu semua gitu. Itu bahaya itu. Jadi ada hampir sama di beberapa company saya buat. Sampai dengan saat ini jualan martabak, prosesnya itu sama. Jadi saya pakai 3 teori gitu ya. Teori yang pertama, teori kedua, dan teori ketiga. Jadi kalau bahasa kerennya, ada 3 dimensi yang harus dipikirin. Wah ini luar biasa nih. Ada teori berpikirnya berarti. Teori berpikir. Ada teori berpikir 1, itu berkaitan dengan apa yang terlihat. Teori berpikir 2 itu lebih ke goib. Agak berat nih. Agak berat. Goib. Tapi ada informasi-informasi dari teori berpikir 1 itu. Yang ketiga adalah harus bahas sistem, harus mengerti sistem. Harus mengerti sistem. Itu yang membedakan usaha itu bisa bertahan. Betul. Dan berkembang ya. Contoh gini, teori berpikir 1 itu, makanya tadi bilang kita bisnis tidak dengan perasaan. Ya. Itu teori berpikir 1 gitu. Teori berpikir 1. Itu harus salah satunya adalah lebih ke benchmarking dulu. Benchmarking dulu. Benchmarking, apa yang kita benchmark gitu kan. Apa yang kita benchmark. Nah di teori berpikir 1 itu ada 5 panca indera gitu. 5 panca indera itu untuk ngebenchmark. Misal apa yang terlihat, apa yang bisa dirasakan gitu ya. Apa lagi itu dirasakan, dilihat, disentuh gitu ya. Jadi benchmarking ini misalnya begini, hampir di semua perusahaan yang saya ikutin, itu benchmarking itu sebelum mereka launching, data yang dikumpulkan untuk benchmark, itu seluruh Indonesia mungkin ribuan data gitu. Sebelum memulai. Di teori berpikir 1, kita hampir di kota Semarang, baik local change yang kaki 5 sampai dengan national change, itu kita survei satu-satu gitu. Gimana produknya, gimana packagingnya, seberapa besar dimensinya, itu kita benchmark semua. Nah, bagaimana kekaryawanannya, itu kita benchmark. Bagaimana penggajian, kita benchmark semua gitu. Jadi, ini teori berpikir 1 itu cukup penting sampai dengan size bisnisnya itu berapa besar. Size di kota Semarang itu seberapa besar itu kita tahu. Makanya kalau saya suruh bicara martabak di kota Semarang, baik lokal change maupun national change, mungkin saya lebih detail daripada ngomong martabak yang saya punya. Luar biasa. Jadi begini teman-teman, ini ilmu yang sangat luar biasa. Jadi kebanyakan gini Mas Sofa, sebagian pengusaha UMKM, mereka itu tidak sadar begitu pentingnya riset. Betul? Betul. Jadi yang semua yang Mas Sofa omongin ini, jadi bisnis itu perlu riset. Betul? Betul. Sebagian pengusaha itu tidak menganggap riset itu nggak penting Mas Sofa. Sebagian orang tuh mikir dia berasa punya uang, dia berasa produknya oke, enak, lezat, langsung buka. Biasanya yang gitu nggak bertahan lama ya. Bener nggak? Paling lama berapa lama bertahan? Di luaran itu, ya, apalagi sekarang UMKM itu jago-jago, pinter-pinter gitu ya. Kalau kita nggak ngerti arena perangnya gitu ya. Betul. Kebayang nggak? Kita mau masuk ring tinju gitu, lawannya nggak ngerti gitu.
percaya diri, merasa kaya, duitnya banyak gitu, atau produknya bagus, atau merasa jagoan, merasa pinter gitu, merasa totalitas, merasa punya motivasi jauh, visi jauh lebih kuat gitu. Tapi nggak ngerti ringnya itu kayak apa gitu. Kebayang nggak? Sebenarnya di dalamnya tuh seperti apa gitu. Ternyata lawannya Christian gitu. Akhirnya ya langsung kena out. Tapi benar teman-teman, saya punya beberapa teman bisnis yang mungkin bisa dibilang uangnya unlimited. Ya. Tapi bisnisnya tidak lebih dari setahun biasanya. Ya. Jadi dia positioningnya udah oke, tempatnya pinggir jalan, ruko gede, dan tidak bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Ya itulah mengapa riset itu sangat penting sebelum kita menjalani bisnis F&B. Ya perlu kita ketahui ini adalah kalau kalian lihat di belakang ini adalah produk-produk yang sudah dilakukan oleh Mas Sofa ya. Ini ada jus, Masya Allah. Ini ada pukis. Wah ini menarik ini. Kenapa bisa pukis? Terus, nah ini yang the main business ini, yang 1,5 juta box itu. Ya. Nah luar biasa ya. Berarti tadi kita sempat membahas teori berpikir ya. 1, 2, dan 3. Sebenarnya se-urgent apa sih teori berpikir itu dipakai untuk menjalankan bisnis F&B itu? Apakah penting banget? Apa tidak terlalu penting sebenarnya? Ini teori berpikir 1, 2, dan 3 ini langkah-langkah gitu. Bisa nggak dengan langkah 1 doang? Teori berpikir 1 dengan nge-benchmark, ATM, amati, tiru, modifikasi, plug gitu. Bisa. Tapi semua orang berubah, berkembang gitu. Tanpa menggunakan teori berpikir kedua, itu ya tunggu waktu aja gitu. Tunggu waktu. Tunggu waktu orang bergerak gitu. Orang latihan gitu. Orang latihan, kita tenang-tenang aja. Marketing. Nah, marketing itu dia akan melihat gimana produk kita, mau jualannya di mana gitu. Terus apa? Price, place, promotion, dan satu lagi produk. Jadi produknya bagaimana, harganya itu mau bermain di kelas mana kan gitu. Place-nya itu target marketnya siapa, terus promosinya itu bagaimana gitu. Ini baru satu analistik. Ada analisa yang kedua adalah SWOT marketing, SWOT ya, SWOT analisis maksudnya. SWOT analisis, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, weakness ya, ancamannya apa, dan peluangnya bagaimana. Threat-nya apa ya. Gitu ya. Ini jadi teori berpikir 1 ini, data-data ini masuk ke analistik tuh. Analistik dia pakai minimal, ini paling minimal nih. Paling minimal pakai 2 analistik ini. Nah, dari 2 analistik ini akan muncul namanya brand identity. Nah, brand identity ini untuk ngomongin nanti teori berpikir 1 dan 2 ini untuk bicara teori berpikir 3. Next step gitu, stepnya. Jadi gimana coba, kebayang nggak? Kalau di UMKM itu ngomong saya punya duit gitu. Nggak butuh duit di UMKM. Karena di bisnis makanan bisa jadi, apalagi UMKM itu bisa jadi bulan depan kita udah BEP gitu. 2 bulan lagi BEP karena low investment gitu. Low investment, tapi kalau cuman main-main tanpa riset ya sia-sia. Mending buat jalan-jalan aja sama keluarga gitu. Sama-sama hilang, nggak pusing gitu kan. Uangnya maksudnya. Ya. Jadi sebenarnya kan itulah teman-teman, begitu penting riset itu sehingga bisa membuat satu kekuatan di bisnis. Itu ya, bisa istilahnya bisa bertahan lama. Jadi dari riset masuk ke analistik. Dari riset ke analistik, catat ya. Tapi ketika gini Mas Sofa, ketika bisnis sudah jalan, udah running, ada elemen-elemen nggak sih yang harus benar-benar diperhatikan seperti finance dan yang lain-lain itu? Nah, ini masuk ke teori berpikir 3. Wah, ini keren ya. Udah agak lebih dari gaib, teman-teman. Gaib. Ini udah ngomongin sistem yang bisa menggabungkan antara teori berpikir 1 dan 2. Bisa nggak dengan teori berpikir 1 dan 2? Bisa. Tapi keterlibatan owner itu sangat tinggi. Keterlibatan owner? Iya. Keterlibatan owner itu sangat tinggi. Jadi tanpa owner nggak akan jalan. Itu peran penting gitu. Nah, teori berpikir 3 ini sebenarnya lebih ke ngomong sistem. Apa coba? Sistem keuangannya. Terus apa? Coba sistem manajemennya. Nah, ya, manajemen kan ada 4 tuh. Ini kita dimasuk semua ke sistem teori berpikir 3. Bagaimana sistem keuangan, bagaimana sistem SDM, bagaimana sistem pemasaran, dan bagaimana sistem operasional. Ini
Ini nanti yang akan mengkolaborasikan teori berpikir 1 dan 2 masuk, harus ada yang ngatur. Jadi harus ada standar gitu. Coba kebayang nggak kalau ini ukuran meja berapa? Nggak ada standarnya. Nah, standarnya itu di sistem. Ini benar dan salah itu dari mana? Dari sistem. Sistem pemasaran itu kayak apa gitu. Nah, sistem pemasaran nanti kita bedah sendiri tuh. Ya, insya Allah nanti ini akan menjadi episode yang lain ya. Karena kalau kita full bahas di sini, mungkin podcastnya bisa 3 jam. Bisa sampai sahur teman-teman. Jadi memang sistem itu sangat penting sekali. Sebenarnya fondasi yang paling penting dalam usaha F&B itu apa sih yang paling utama yang harus diperhatikan? Kan nggak mungkin juga baru buka langsung kita akan pakai semua, apalagi modalnya sedikit gitu. Ya, terbatas. Ya, makanya berjenjang itu. Berjenjang. Yang pertama yang penting laku dulu. Dia akan bicara pemasaran. Nah, pemasaran doang itu nanti akan muncul problem kedua setelah pemasaran. Roh pertama kan pemasaran tuh. Jadi bisnis itu yang pertama adalah pemasaran. Tapi kalau pemasarannya udah laku tanpa memikirkan sistem-sistem yang lain, yang kejadian kayak tadi, kelihatannya rame, tapi kok duitnya nggak ada gitu. Banyak kak, cash flow-nya nggak ada, banyak sekali gitu. Ada teman saya sampai miliaran tuh. Kelihatannya omset bisa sampai sebulan 10 miliar gitu. Setelah di close ternyata utangnya 14 miliar. Ada yang banyak yang baru muncul booming gitu, tapi nggak punya uang gitu untuk nambah cabang, untuk bercabang dan lain sebagainya. Itu makanya pertama adalah masuk di pemasaran. Problem kedua yang akan muncul kalau rame apa coba? Operasionalnya kalang kabut gitu. Setelah operasionalnya kalang kabut, yang muncul ketiga apa? Ya betul. SDM keluar masuk. Kalau rame kan capek juga mereka gitu kan. Kalau kamu nggak benerin SDM, turnover karyawan tinggi kan gitu. Baru 2 bulan keluar. Sebulan. Nah, sebenarnya level paling tinggi adalah keuangan. Kalau udah jalan semua, nanti akan bisa ngomongin operasional, bisa ngomongin pemasaran, bisa bicara SDM. Itu game-nya adalah di keuangan. Ya, di game terakhir itu di keuangan. Sebenarnya ada game di atasnya. Tapi cukup lah kalau kita UMKM cukup sampai dengan keuangan. Game selanjutnya sebenarnya di luar, dia masih di dimensi 3 gitu ya. Ada legal, tapi itu nantilah. Kalau pemula-pemula cukup pertama hadapin marketing dulu. Terus setelah itu pasti muncul apa? Pasti muncul operasionalnya kalang kabut. Berarti yang paling harus difokuskan adalah bertingkat. Yang penting 3 bulan ke depan itu harus beresin penjualan, terus setelah itu harus terplanning. Harus punya apa ya? Business plan-nya harus jelas. Harus jelas. Harus jelas. Kapan ngomongin penjualan, kapan ngomongin itu harus jelas. Misal dalam setahun ini pingin buka 20 cabang gitu ya. Itu harus jelas. Awalnya pasti akan bicara pemasaran gitu. Nah, tapi harus 3 bulan ke depan itu harus bicara operasional. Harus bicara SDM dan harus bicara roadmap-nya harus jelas. Berapa lama gitu. Atau berapa omsetnya akan ngomongin level kedua, ketiga, dan keempat. Kalau itu nggak ada roadmap-nya, hanya ngomongin penjualan terus, tunggu waktu gitu. Betul. Saya pernah ngobrol juga sama salah satu pebisnis waktu itu, ketemu di Australia Mas Opa. Dia bergerak di salah satu F&B juga, khusus menjual makanan-makanan Indonesia. Beliau punya 3 cabang. Namanya itu Enjoy Me dan luar biasa omsetnya. Saya pernah nanya seperti ini. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita nggak punya bisnis plan, kamu tuh harus menentukan kamu mau jadi pebisnis apa mau jadi pedagang. Begitu dia. Jadi tahu nggak bedanya pedagang sama pebisnis? Kalau pedagang itu kamu datengin, Pak ini kira-kira setahun ke depan seperti apa? Ya Mas, yang penting jualan laku. Nah itu pedagang, betul nggak? Jadi kalau pebisnis itu mau punya 100 cabang, 50 cabang, wajib untuk ya itu tadi riset, betul ya, sistemnya diperhatikan. Masya Allah, kita belajar yang sangat luar biasa ini. Keren. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau kita evaluasi obrolan kita malam ini, sebenarnya kalau permasalahan yang ada di F&B itu, yang paling penting kita harus fokus ke penjualan dulu ya Mas. Ya, kalau masih memulai, duit kita masih terbatas. Beda ngukur diri kita gitu. Beda
Kalau nggak terbatas Ya, duitnya gitu. nggak terbatas duitnya mah langsung kerjain semua gitu kan. Semua ya. Lah bener ya? Iya. Tapi kalau duit cuma 50 juta, memang 50 juta nggak bisa kaya, bisa gitu. Kita mulainya dari kecil. Kecuali duit kita 50 miliar gitu mah bebas. Mau dihantam semua, cara promosi semua mau digarap gitu ya. Nah. Keuangan langsung pakai staf ahli keuangan, operasional langsung kita pakai manajer operasional, terus apa ke karyawan kita harus hire HRD kan nggak mungkin begitu. Kalau duitnya banyak no problem, langsung dihajar semua. Tapi kalau duitnya masih cukup buat buka satu gerai, harus tahap-tahap itu harus dilalui. Ya, kalau yang tadi Mas Sofa ceritain itu bukan UMKM namanya. Itu company itu udah maksudnya. Jadi bukan PT itu udah namanya. Jadi itu ya teman-teman. Banyak orang bingung memulai bisnis. Nah, di sini kita hadir dan nanti insya Allah di channel Mas Ova ini channel beliau itu akan lebih fokus lagi bagaimana deep talk-nya tentang F&B bisnis itu seperti apa, problem solve-nya itu seperti apa. Bahkan ada beberapa ini. Oh ya, ini saya ya paling suka riset. Makanya di tempat saya itu ada banyak paper riset gitu ya. Saya ada anak-anak magang desain komunikasi visual gitu ya. Mungkin ada 9-10 brand yang udah di research. Ini yang ini nih. Al-Nasr, Masya Allah. Jadi ini satu. Ini juga anak-anak ini ya. Anak-anak magang. Anak-anak magang itu bikin kurang lebih 6-7 buku ya, materi riset itu. Yang paper ini siap dijalanin nih. Kita belum jalanin, kita baru satu jalanin. Jadi yang keren itu teman-teman, kalau para pengusaha UMKM itu punya riset, punya data, jadi mau buka 10-100 cabang itu oke ya Mas ya? Karena dia sudah tahu akan bermain di mana, sudah apa, secara manajemen dan secara SOP itu sudah tervisualisasi. Nah ini yang harus dipelajari. Nah nanti di channelnya Mas Ova ini akan membahas, mungkin ada beberapa step, mungkin kelas online kalau saya bilang ya, mungkin kitabnya dibuka dulu. Jadi teman-teman tuh jangan lupa subscribe channel beliau. Insya Allah nanti akan ada video-video lanjutan ini mengenai bedah bisnis yang lebih dalam. Bukan gitu Mas Afah? Insya Allah. Siap, insya Allah. Mungkin segitu dulu malam ini sangat luar biasa ya. Oh iya, ini produk teh saya ini juga lahir dari pemikiran Mas Sofa juga. Saya juga belajar dari beliau ini. Bagaimana dan Mas Sofa ini luar biasa. Jadi ada uang yang ngambil 100 perak, beliau tuh bisa tahu. Ya. Karena sistemnya benar. Banyak pengusaha yang uangnya hilang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu nggak tahu so. Karena sistem keuangan kalau udah gamenya di keuangan, kita ngelihat kinerja per karyawan aja bisa. Nah ya itu luar biasa itu. Ya. Makanya kita akan bahas lebih detail di channel Mas Ova. Bagi teman-teman yang belum subscribe di Dimas_story, jangan lupa subscribe, support channelnya terus. Dan insya Allah di channel Mas Ova kita akan lanjut deep talk lagi bagaimana menjadi pengusaha muslim yang sukses dunia dan akhirat. Masya Allah. Terima kasih Mas Ova. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.